Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim Kurikulum Muadalah Al-Bahjah. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, lalu nanti ada akronim dan nanti ada singkatan. Nah, daripada itu sebelumnya kita akan belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung terlebih dahulu. Nah, di sini kami berharap kalian para santri setelah mempelajari kalimat langsung dan tidak langsung, kalian dapat mencapai capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian atau santri dapat memahami definisi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Lalu juga santri dapat mengetahui struktur umum dari kalimat langsung dan tidak langsung. Lalu santri dapat memahami ciri-ciri dari kalimat langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, santri dapat membuat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi kita tuh nantinya setelah kalian belajar ini kalian harus bisa membedakan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Nanti seperti apa kalimat langsung contohnya, seperti apa contoh kalimat tidak langsung, seperti itu. Oke, next. Nah, pertama penjelasan daripada kalimat langsungnya terlebih dahulu. Kalimat langsung merupakan kalimat yang disampaikan secara langsung oleh seseorang. Itu menurut si Wahyudi dan Ardiarini pada tahun 2020. Nah, jadi kalimat langsung itu ya kalimat yang disampaikan secara langsung oleh seseorang. Jadi nggak lewat perantara, tidak lewat surat, tidak apa. Jadi memang seseorang langsung menyampaikan ke si pendengar, misalkan seperti itu. Lalu ada pula yang menyatakan bahwa kalimat langsung adalah kalimat yang menyampaikan pernyataan, pertanyaan, perintah atau ajakan secara langsung dengan menggunakan kutipan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Itu menurut si Savitri pada tahun 2023. Lalu biasanya kalimat langsung ditandai dengan menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah ucapan langsung dari seseorang. Struktur umumnya itu seperti ini. Subjek plus verbal plus kata-kata. Jadi subjek itu orangnya atau pelakunya atau manusianya atau apa namanya? Ya subjek. Lalu verbal itu misalkan apanya ya? Kata apa ya, kayak semacam kata kerja atau kata yang dilakukan atau seperti apa, lalu kata-kata ya, kata-katanya itu seperti apa. Oke, lalu nah di sini ada struktur umum tersebut dapat berubah posisi dan ditambah dengan tanda baca maupun tanda tanya. Jadi bisa ditambah tanda seru, bisa ditambahin tanda titik, ditambahin tanda apapun lah, yang penting tanda baca atau tanda apa ini, tanya. Bahkan dalam kalimat perintah secara langsung subjek bisa saja tidak digunakan. Jadi, woi tidur gitu kan. Jadi subjek itu nggak usah digunakan. Misalkan kan kalau misalkan subjek digunakan kan kayak, woi kalian santri tidur. Itu kan ada subjeknya. Santrinya kan jadi subjek. Tapi kalau misalkan nggak digunakan pun nggak apa-apa. Jadi kayak, woi tidur aja gitu. Atau waktunya tidur. Nah itu kan kalimat apa namanya, perintah. Jadi seperti itu ya. Lalu ciri-ciri kalimat langsung dan contohnya terlebih dahulu. Jadi setiap kalimat itu, setiap sesuatu itu kan memang memiliki ciri-ciri. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri daripada kalimat langsung dan contohnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ditandai dengan tanda petik seperti tadi ya, di awal sudah disampaikan menggunakan tanda petik yang biasanya tanda petik 2 gitu sebelum mulai kalimat itu suka ada tanda petik dulu, tanda petik yang buka sama tanda petik yang tutup. Oke. Untuk mengapit ungkapan atau perkataan seseorang. Nah itu seperti itu. Lalu yang kedua, gunakan huruf kapital untuk huruf pertama pada kalimat kutipan. Kita udah belajar ya. Kita udah belajar penggunaan huruf kapital atau kata kapital itu seperti apa di awal kalimat ya, dan selalu di setiap kalimat, ketika kalian membuat kalimat itu pasti diawali dengan huruf kapital. Itu kan kalian sudah belajar. Jadi begitu pula di kalimat langsung menggunakan huruf kapital pada huruf pertama di sebuah kalimat kutipan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, gunakan tanda baca koma untuk kalimat kutipan atau kalimat pengiring. Jadi ada menggunakan tanda koma ketika ada jeda atau ketika mau menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke, lalu yang keempat, struktur kalimat langsung itu seperti ini. Pengiring, misalkan pengiring itu intermezzonya dulu, openingnya dulu, permulaannya dulu, pembukaannya dulu, muqaddimahnya dulu, terus ditambahin kutipan. Atau kutipan dulu baru ditambahin pengiring.
atau kutipan pengiring kutipan seperti itu. Nanti kita akan lihat daripada contoh kalimatnya. Nah, seperti ini. Contoh kalimat langsung. Ini bisa dapat kalian analisis dari struktur kalimat yang tadi. Misalkan kutipan lalu pengiring. Jadi pengiringnya itu ini maksudnya. Ya, seperti itu. Misalkan kutipannya, tolong ambilkan gelas itu. Pengiringnya apa? Ini kata si ibu. Atau misalkan belajarlah dengan giat, ucap si ayah. Atau misalkan jangan mengejek orang lain. Seperti itu ya. Semuanya dari poin 1 sampai poin 5 seperti itu. Jadi struktur kalimat itu sudah paten, tidak bisa diubah seperti itu. Dengan catatan ya, struktur kalimatnya sudah paten, dengan catatan ketika kalian membuatnya harus menggunakan tanda petik. Lalu menggunakan huruf kapital di awal setiap kalimat. Apapun ya, jangan ngiranya kalimat langsung aja yang menggunakan huruf kapital di awal. Nanti kalau misalkan kalimat yang lain di awalnya nggak usah pakai kapital, enggak. Jadi semua kalimat apapun itu diawali dengan dengan huruf kapital. Oke. Lalu jika terdapat dua petikan, maka penulisannya adalah huruf pertama dengan huruf kapital. Nanti setelah petikannya tidak menggunakan huruf kapital. Oke, gitu ya. Next. Ya, jadi contohnya seperti ini. Minta belikan saja Mbak Ida, kata Mbak Linda, dia pasti menginginkannya. Oke, gitu ya. Seperti itu. Ini kan ada dua petikan ya. Ini terus ini. Nah, jadi di kalimat keduanya si dianya ini nggak usah pakai huruf kapital. Kenapa? Karena sudah ada di sini di awal. Ya, kalau nama orang tetap harus kapital, nggak ada perubahan, nggak ada ruksoh atau nggak ada gitulah pokoknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat langsung itu seperti itu. Ketika kita mau membuat kalimat langsung, yang pertama itu tetap harus ada tanda petik. Tanda petik, terus kalian bikin apa kalimatnya. Seperti itu. Dan diawali dengan huruf kapital. Nanti setelah huruf kapital, terus nanti bisa ditambahin pengiring. Atau pengiring dulu, ibu berkata bla 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 bla. Gitu di awal pengiringnya, atau kutipan pengiring kutipan kayak tadi, minta belikan saja Mbak Ida, kata Mbak Linda, dia pasti menginginkannya. Jadi biasanya yang begini-begini itu ada di novel. Biasanya kalian baca seperti ini, atau misalkan kalian baca buku cerita, cerpen, atau novel, atau majalah Bobo atau majalah apa kan, ketika kalian waktu masih SD atau ketika kalian masih kecil kan kalian baca seperti itu, majalah-majalah yang kayak gitu. Nah, ini penggunaan mulai dari pengertian. Jadi kalimat langsung tuh ya kalimat yang diucapkan secara langsung gitu, secara langsung dari si pengucap kepada pendengar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar daripada namanya definisi kalimat tidak langsung. Kalau misalkan kalian pahami dan kalian analisis, ingat ya, jangan pernah menghafalkan sesuatu, tapi kalian harus memahami sesuatu. Nah, misalkan sekarang ini, kalau misalkan kalian tahu pengertian kalimat langsung itu seperti apa, misalkan kalimat langsung itu kan tadi pengertiannya pengucap ya, dari si pengucap langsung, kalimat yang diucapkan langsung oleh si pengucap kepada si pendengar. Berarti otomatis kalau kalimat tidak langsung apa? Ya lawannya. Jadi kalimat yang tidak langsung tapi diucapkan, tapi disampaikannya tidak langsung oleh si pengucapnya. Itu ya. Oke. Jadi definisi kalimat tidak langsung yang fixnya adalah merupakan kebalikan dari kalimat langsung, kalimat berita yang memberitahukan perkataan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau tadi kan di kalimat langsung ya disampaikan secara langsung, tapi kalau misalkan sekarang kalimat tidak langsung itu kalian mendengarkannya penyampaiannya dari orang lain, seperti itu ya. Tuh, selaras dengan kalimat tidak langsung itu kalimat yang menyampaikan informasi atau ucapan seseorang tanpa mengutip kata-katanya secara langsung. Dalam kalimat tidak langsung, informasi dari ungkapan seseorang disampaikan dengan cara yang lebih tersirat tanpa menggunakan tanda kutip. Biasanya kalimat tidak langsung digunakan untuk next. Untuk
menyampaikan apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh seseorang dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan konteks. Jadi seperti ini. Yang pertama subjek, tetap. Lalu kata pengantarnya seperti apa? Lalu objek dan kalimat utamanya seperti itu. Jadi ini tetap ya, sekali lagi ini strukturnya itu bisa berubah-berubah. Muter-muter bisa. Tapi ketika kalian sudah paham struktur utamanya seperti ini, diputer gimana pun kalian pasti paham gimana cara membuat kalimat tidak langsung. Begitu pula tadi kalimat langsung memiliki struktur. Ketika kalian bolak-balik, kalian bakalan tetap paham karena kalian sudah memahaminya. Ingat, jangan pernah menghafal, tapi memahaminya. Oke, next. Nah ini ciri-cirinya, yang pertama tidak menggunakan petik. Lawan dari kalimat langsung. Kalau kalimat langsung kan tadi menggunakan petik. Kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan petik. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Jadi bukan kata ganti orang pertama ataupun kedua, tapi kata ganti orang yang ketiga. Apa aja sih kata ganti orang yang ketiga? Nanti kita akan lihat contohnya apa aja. Oke, lalu yang terakhir biasanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung bahwa, agar, atau kata tanya. Ya. Nah ini contoh kalimat daripada kalimat tidak langsung. Oke, yang pertama ada Pak Agus mengatakan bahwa besok kantor akan tutup. Nah ini contohnya. Kalau kalimat langsung kan saya ngucapin sendiri. Misalkan saya ngomong, ayo kalian belajar sama saya. Ucap saya. Seperti itu. Tapi kalau kalimat tidak langsung itu seperti ini nantinya. Fulan berkata bla 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 seperti itu. Atau misalkan kayak ini, kata gantinya kata ganti ketiga. Jadi kata ganti ketiga itu ya nyebut nama, enggak aku kamu, enggak dia, enggak mereka, enggak. Tapi menggunakan nama langsung. Kayak misalkan Pak Agus mengatakan bahwa besok kantor akan tutup. Seperti itu. Lalu yang kedua, menurut Pak Salim, banjir besar yang terjadi adalah begini. Setiap malam anak-anaknya selalu bertilawah Al-Quran. Jadi kata ganti ketiganya itu secara umum tidak mengkhususkan seseorang, tapi umum atau menggunakan nama. Jadi lebih universal lah pengertiannya seperti itu. Oke, next. Nah ini kalian ada seperti biasa, ada contoh-contoh soal ya. Kalian nantinya, saya selalu berharap kalian mengerjakan secara maksimal ya. Kenapa? Karena ini nantinya akan menyuplai atau menyokong nilai kalian. Ketika nilai kalian masih di bawah KKM, masih belum lulus atau masih apa. Cuman kita selalu berharap kalian nilainya harus di atas KKM. Terus bagaimana yang nilainya di atas KKM? Apakah tidak usah mengerjakan ini? Tetap mengerjakan ini dengan catatan nantinya nilai kalian tidak akan bertambah. Misalkan kalian, maksudnya tidak bertambah itu seperti ini. Ketika kalian sudah dapat nilai 85, kalian ngerjain soal ini betul semua, tidak akan jadi 100 nilai kalian. Tapi nilai kalian akan bertambah sesuai dengan porsinya dan jawabannya dan analisisnya kalian masing-masing. Bertambah tapi tidak bermaksud bertambah itu benar berapa dijumlahin dengan nilai kalian yang sekarang. Tidak ya, tidak seperti itu. Ada pembagiannya lagi, dibagi sama rata seperti itu. Oke, next. Nah ini ya contohnya banyak nih. Mirai bertanya kepada Aisyah apakah dia sudah makan. Nah nanti kalian akan mengerjakannya seperti ini. Jadi nanti akan dikasih simbol buka kurung kalimat langsung atau misalkan KTL, kalimat tidak langsung seperti itu. Oke. Nah sip. Sekarang kita akan belajar tentang singkatan dan akronim. Baik. Nah daripada pembelajaran ini singkatan dan akronim itu kami selalu berharap sekali lagi ketika kalian sudah belajar tentang materi ini singkatan dan akronim kalian ya, kami berharap kalian mencapai capaian pembelajaran yang ada di sini. Itu yang pertama, santri dapat memahami definisi singkatan dan akronim. Apa itu singkatan, apa itu akronim, it's different soalnya itu berbeda. Lalu santri dapat memahami perbedaan singkatan dan akronim. Jadi meskipun terlihat nampak sama dengan konsep yang sama, tapi ternyata pada hakikatnya mereka itu berbeda. Lalu santri dapat mengetahui contoh dari singkatan dan akronim. Oke. Nah, sekarang singkatan dan akronim adalah dua hal yang sama tapi berbeda. Keduanya merupakan singkatan atau kependekan dari kata-kata yang panjang yang lebih dari satu kata. Jadi tapi mereka itu sama, tapi cara mendekinya itu dari hasil yang berbeda-beda gitu loh. Seperti itu. Singkatan adalah hasil ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Jadi huruf digabungkan dengan huruf. Tapi singkatan merupakan kependekan dari beberapa kata yang digabungkan
dan dieja huruf per huruf. Singkatan umumnya nggak dibaca sebagai kata baku, tapi singkatan digunakan untuk memudahkan penulisan dan pengucapan. Ya, jadi seperti itu. Jadi singkatan itu untuk memudahkan dan lebih memudahkan untuk penulisan dan pengucapan aja. Jadi nggak usah repot-repot ngomong panjang segala macam. Kayak misalkan nantilah kita akan ngambil contoh singkatan dan akronimnya. Oke, next. Lalu penulisan singkatan berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ini juga sebenarnya ini tuh. Ini ini singkatan. Ya, seperti itu. Ini singkatan seperti itu. Nah, tanda titik ya, penulisan singkatannya itu yang pertama harus menggunakan tanda titik untuk mengikuti nama, gelar, sapaan atau jabatan. Contohnya Haji Sanusi, H titik. Ya. Lalu SE, sarjana ekonomi, Kol Darmawan, Kolonel Darmawan. Ya macam-macam lah. Banyak singkatan-singkatan kayak gitu. Itu harus ada titiknya. Harus ada titiknya. Lalu singkatan terdiri dari nama lembaga, ketenagakerjaan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Oke, next. Contoh, NKRI, WHO, KUHP. Ya, lalu ada juga singkatan dari atas huruf awal setiap kata yang bukan nama tulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi, kalau yang tadi kan tanda titik, terus yang pertama tanda titik aja. Nah, terus yang keduanya lembaga, badan negara, tapi tanpa titik. Nah, kalau sekarang ini juga sama, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, bukan nama diri ya. Jadi kayak misalkan SPM Al-Bahjah gitu kan, ada singkatannya Satuan Pendidikan. Lalu ada PT Perseroan Terbatas, lalu ada KTP begitu-begitu. Ya, oke, next. Lalu singkatan dari 3 huruf atau lebih dengan tanda titik, misalkan DST, YTH, yang terhormat, DKK. Tapi ini jadi mereka tidak menggunakan kapital. Gitu loh. Beda karena ini tuh biasanya di akhir ya, di akhir kalimat gitu-gitu tuh, seperti ini contohnya. Lalu singkatan di atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Kayak AN, DA, UB seperti itu. Tapi ini tidak menggunakan kapital juga sama, karena ini kan jadi istilahnya ya bisa di akhir kalimat, bisa juga jadi penghubung. Oke, next. Lambang kimia seperti itu, kayak misalkan Cu disingkat-singkat seperti itu, atau misalkan liter, kilogram, rupiah seperti itu ya. Terus definisi akronim. Jadi akronim itu menyatakan bahwa kata yang dibentuk dari huruf awal katanya aja dalam frasa. Jadi kalau singkatan kan tadi macam-macam. Ya, ada yang per huruf, ada yang punya lembaga punya lembaga kepemerintahan, ada juga yang dijadikan kalimat sambung, kata sambung segala macam seperti itu. Nah, lalu sedangkan akronim dalam kamus besar merupakan kependekan dari beberapa gabungan huruf. Jadi ya kayak gini aja nih, KBBI gitu seperti itu. Atau misalkan jadi nama nanti dari huruf per kalimat diambil huruf depannya aja, terus disingkat jadi akronim, terus jadi arti yang baru misalkan seperti itu. Oke, next. Nah, ini penulisan akronim berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama terdiri daripada huruf awal ya, dengan huruf kapital tanpa menambahkan tanda titik. Contohnya BIN, Badan Intelijen Negara. Ini kan akronim, KTP seperti itu. Lalu yang kedua, akronim gabungan dari beberapa suku kata, misalkan Bulog, Badan Usaha Logistik, Bappenas, Jabar, Jawa Barat, Jateng, Jawa Tengah, yang begitu-begitu. Ya, itu akronim. Lalu yang tiga, kombinasi huruf awal dan suku kata atau suku kata yang ditulis dengan huruf kecil, sinetron, sinema, elektronik, iptek, ilmu pengetahuan teknologi, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Jadi yaitu dari beberapa kalimat diambil ide pokok atau huruf depannya aja menghasilkan kalimat yang baru atau vocabulary yang baru, kosakata yang baru. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada soal-soal latihan seperti biasa. Kami selalu berharap kalian mengerjakan secara maksimal ya, biar kalian juga nilainya terbantu dari sini gitu kan. Barangkali ada nilai yang kurang, dan yang nilainya sudah lebih pun akan terbantu ketika kedepannya
mempelajari atau memahami atau mempraktekkan ilmu yang sekarang ini kalian dapat, seperti itu ya. Oke. Nanti ada nilainya juga. Nah, sama ya kayak gini juga. Ya. Oke, gitu ya. Kami selalu berharap lah sama kalian. Kami berharap besar sama kalian untuk selalu belajar yang fokus, yang rajin, yang giat, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Oke, mungkin sekian ya apa yang sudah bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.